Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Ahmad Hafiz Batullah. Saya akan menjelaskan materi lagi bahasa Indonesia yaitu materi penggunaan diksi. Nah, penjelasan materinya itu kita lanjut. Nah, di sini pengertian diksi menurut KBBI. Nah, Kamus Besar Indonesia, diksi itu pilihan kata yang tepat dan selaras dalam penggunaannya untuk mengungkapkan gagasan sehingga diperoleh tertentu. Nah, di sini ada para ahli pengertian diksi menurut Harimurti, yaitu pilihan kata dan kejelasan lafal untuk memperoleh efek tertentu dalam bicara dalam umum atau dalam mengarang. Nah, di sini ada lagi pengertian diksi menurut Widya Martaya, yaitu keahlian seseorang dalam membedakan baik dan benar dalam nuansa-nuansa yang akan disampaikan seorang, serta keahlian tersebut sama dengan kehendak masyarakat. Pendengar juga pembaca. Lalu penelitian diksi menurut Susilo Mansuruddin, yaitu diksi yang terdapat dalam bukunya Mozaik Bahasa Indonesia ialah pilihan kata dengan pilihan yang tepat, teliti dan benar dapat membentuk nilai pada suatu kata. Pemilihan kata yang sesuai dengan mencegah kesalahan posisi kata yang berbeda. Pemilihan kata dengan gaya pengungkapan yang baik dan benar sesuai situasi agar menciptakan keindahan dalam kalimat. Selain itu, tujuan diksi adalah untuk mempermudahkan dalam komunikasi karena menggunakan diksi untuk memudahkan pemahaman dalam sebuah kalimat. Adapun macam-macam diksi, diantaranya sinonim, merupakan pemilihan kata yang mempunyai makna yang sama, pada umumnya digunakan untuk membuat, diungkapkan, dan dituliskan sesuai dengan ekspresi yang disampaikan. Berikut ini contohnya ya. Di sini contohnya sinonim. Rajin sama dengan giat. Haus, bahagia, haus dahaga, baju, pakaian, bohong, dusta, senang, bahagia. Itu contohnya. Lalu ada antonim. Merupakan kebalikan dari sinonim, yaitu pilihan kata yang punyai arti yang berlawanan dengan kata tersebut. Nah, antonim juga disebut dengan lawan kata. Contohnya, besar dengan kecil, atas dengan bawah, kiri dengan kanan, tutup dengan buka, baru dengan lama. Nah, di sini ada polisemi. Adalah bentuk bahasa kata atau frasa yang mempunyai arti lebih dari satu yang digunakan dalam beberapa kalimat yang berbeda. Misalnya, kalimat pohon itu rendah dengan kalimat wanita tua itu rendah hati. Kata rendah pada kalimat hati rendah adalah pendek, sedang kata rendah pada kalimat kedua adalah rendah memiliki makna tidak sombong. Dan ada pula homograf, yaitu pilihan kata yang tulisannya sejenis tetapi memiliki makna dan ejaan yang berbeda. Homograf lawan dari homofon, yang tulisannya berbeda tetapi pelafalannya sama. Contoh, homograf kata apel. Apel bisa bermakna jenis buah-buahan yang dihasilkan dari pohon. Apel biasanya berwarna merah, kuning, dan hijau. Dan kata apel ada juga yang bermakna kegiatan yang sering dilakukan di sekolah seperti upacara apel. Ya, itu dia. Dan ada juga homonim. Merupakan kata yang memiliki kesamaan tulisan dengan ungkapan, tetapi arti dan bunyinya berbeda. Misalnya, kata bulan, kalender, dan bulan, benda langit, yang merupakan satelit bumi. Itu berbeda, homonim. Hoponim merupakan sebuah frasa atau kata yang terwakili oleh kata lain.
hiponim bisa disebut kata-kata khusus dari kata umumnya. Contoh, kata hiponim pocong, kuntilanak, genderuwo adalah kata-kata khusus dari hantu. Hipernim yaitu kata untuk kata umum yang sudah mencangkup kata lain. Contohnya sayuran. Sayuran kata hipernim untuk kol, wortel, bayam, dan lain-lain. Nah, di sini ada syarat-syarat diksi. Syarat-syarat diksi yaitu diantaranya ketetapan dalam melakukan pemilihan kata dalam menyampaikan suatu gagasan. Pertama. Yang kedua, pengarang tersebut harus memiliki kemampuan untuk dapat membedakan secara tepat nuansa makna sesuai dengan gagasan yang ingin diutarakan dan kemampuan untuk menemukan bentuk yang sesuai dengan situasi serta nilai bagi pembaca. Itu dia. Nah, yang ketiga, menguasai berbagai kosakata serta mampu untuk dapat memanfaatkan kata tersebut menjadi sebuah kalimat yang jelas, efektif, serta mudah untuk dipahami atau dimengerti. Nah, persyaratan dalam ketepatan diksi juga menurut Geuss Curve ada beberapa syarat dalam ketepatan diksi tersebut. Pertama, penggunaan kata konotasi dan denotasi secara cermat. Kedua, penggunaan kata sinonim atau hampir sama maknanya secara cermat. Tiga, dapat membedakan kata-kata yang memiliki ejaan yang mirip. 4. Penggunaan kata kerja pada kata depan harus secara idiomatis. Yang kelima, harus dapat membedakan kata khusus dan umum dalam tulisan atau pidato agar ketepatan diksi terjamin. Yang kelima, perhatikan pemilihan kata yang tepat secara berkelanjutan dalam suatu tulisan ataupun pidato. Nah, fungsi diksi tersebut yaitu dengan diksi ini maka suatu kata akan dapat lebih jelas arahnya dan penggunaannya. Kata tersebut akan terasa tepat dan juga sesuai dengan dalam penggunaannya. Yang ketepatan pemilihan kata diksi ini memiliki tujuan untuk tidak menimbulkan interpretasi atau tafsiran yang berbeda antara penulis dengan para pembacanya. Kriteria diksi: konsumsi bahasa yang bisa mengatakan gagasan, komentar, benak, ataupun pengalaman secara pas. Wajib mencermati kriteria pemilihan kata. Ketiga kriteria dalam diksi ialah ketepatan, kecermatan, serta keserasian. Nah, di sini ada ketepatan santing, kecermatan santing, keserasian santing. Nah, di sini selanjutnya penggunaan diksi. Penggunaan diksi, penyusunan puisi santing. Penyusunan puisi membutuhkan diksi yang teliti. Pemilihan kata di dalam puisi dipertimbangkan secara merata dari segi arti, lapisan bunyi, serta ikatan antar kata dalam baris serta bait. Penyusunan naskah dalam tragedi santing. Diksi ialah salah satu bagian dari drama kejadian. Pemakaian diksi dalam drama kejadian merupakan buat memperjelas itikat seorang dalam kata-katanya. Konsumsi diksi di dalam drama wajib sama semacam pemakaian diksi pada penyusunan prosa serta puisi. Nah, itu dia penjelasan dari penggunaan diksi tersebut. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.